Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina. Pada hari ini kita masuk pertemuan ketujuh, di mana kita nanti akan membahas tentang penggolongan tujuan pemidanaan. Tetapi sebelum saya mulai materi ini, saya sedikit mengulas pertemuan kita sebelumnya pada pertemuan ke-6, di mana kita sudah membahas tentang sistem pemasyarakatan, kemudian tujuan pidana penjara, kemudian tujuan pemidanaan menurut KUHP. Baik, kita masuk materi kita tentang lembaga pemasyarakatan sebagai komponen akhir dalam sistem peradilan pidana yang diibaratkan sebagai ban perjalanan, yang dalam hal ini harus menunjukkan keberhasilan produk secara utuh, di mana gambaran keberhasilan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap tindak pidana harus dapat dilihat sebagai produk akhir. Jadi penjara ini merupakan pintu akhir, di mana sistem ini adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bukan saja melakukan pembinaan narapidana sedemikian rupa sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan mematuhi kembali norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi juga dapat memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana atau melakukan kesalahan sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Peran lain dari lembaga pemasyarakatan yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, di mana kesempatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat dipergunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga bisa kembali dan diterima di masyarakat. Konferensi Dinas Pemasyarakatan di Lembang pada 27 April tahun 1964 ditetapkan sebagai Hari Pemasyarakatan. Ini menghasilkan 10 rumusan sebagai pedoman pelaksanaan konsep pemidanaan di Indonesia yang disebut sebagai 10 prinsip pokok sistem pemasyarakatan. Yang pertama, orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal kehidupan atau bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pidana yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam bagi negara. Akan tetapi satu-satunya derita bagi narapidana adalah hilangnya kemerdekaan bergerak, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan membimbing selama ada di lembaga pemasyarakatan. Yang keempat, negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kelima, sebelum kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Sedangkan yang keenam, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga pemasyarakatan atau negara saja, tetapi pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara sehingga pada akhirnya dia akan kembali kepada masyarakat dan terima oleh masyarakat. Yang ketujuh, bimbingan dan didikan harus berdasarkan pada azas Pancasila. Yang kedelapan, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Yang kesembilan, narapidana itu harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sehingga dia harus menjalani masa hidupnya sesuai dengan keputusan yang telah diberikan oleh hakim di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat akhir dalam sistem peradilan pidana. Yang terakhir adalah sarana fisik pembangunan lembaga pemasyarakatan dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan karena di dalam lembaga pemasyarakatan ini sudah over kapasitas sehingga yang seharusnya bisa melakukan pembinaan dengan efektif dan efisien tetapi terhambat karena jumlah narapidana yang semakin hari semakin meningkat. Nah, hal tersebut berkaitan dengan Declaration of Human Rights PBB, di mana jadi salah satu anggota PBB dianjurkan untuk menerapkan standar minimum rule of the treatment of prison, di mana di Indonesia anjuran tersebut diterapkan melalui sistem pemasyarakatan, gagasan
yang merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana melalui pembinaan. Kemudian sistem pemasyarakatan menghendaki adanya keterlibatan potensi di dalam masyarakat, termasuk petugas dan narapidana itu sendiri. Pemasyarakatan dikenal sebagai resosialisasi, di mana merupakan suatu sistem pemidanaan di Indonesia sebagai pengganti konsep penjara yang diabaikan mengakibatkan harkat martabat terhadap seseorang narapidana. Kemudian pemasyarakatan merupakan suatu konsep, oleh karenanya perlu didasari dengan benar fungsi, tujuan, dan pemidanaannya. Baik, kita masuk pada materi sistem pembinaan narapidana, di mana tujuan pembinaan adalah berarti upaya dari negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, yaitu kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga itu sendiri. Jadi, jika seseorang warga negara dirugikan oleh orang lain dan ia tidak boleh melakukan pembalasan, maka kebutuhan dan kepentingannya diwakili dan dijalani oleh negara. Tujuan pembinaan dapat dibagi 3, yaitu setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, kreatif, dan membangun bangsa dan negara. Dan yang ketiga, mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, menurut Syekh Harsono, beliau menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran, maka ia harus mengenal dirinya sendiri. Sedangkan kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu mengenal diri sendiri, memiliki kesadaran beragam, mengenal potensi diri, mengenal cara motivasi, mampu memotivasi orang lain, mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa, dan negara. Yang 7, mampu berpikir dan bertindak, membuat keputusan sendiri, mampu bertindak sesuai dengan keputusannya, terbentuk sikap mandiri. Ke-8, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ke-9, memiliki tanggung jawab. Ke-10, menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, rintangan dalam tiap langkah kehidupan. Kita masuk materi yang C, di mana prinsip-prinsip dasar pembinaan, di mana membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan. Terdapat 4 komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu 1, diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Yang kedua, keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Yang ketiga, masyarakat atau orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah petugas, di mana dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, lembaga pemasyarakatan, rutan, dan lain sebagainya. Di dalam proses pembinaan muncul dari diri narapidana, bukan orang lain. Sedangkan tempat pembinaan, ini kita mengenal 2 tempat pembinaan, yaitu pertama dalam lembaga pemasyarakatan, rutan, lembaga pemasyarakatan, atau di luar lembaga pemasyarakatan, sebagaimana sebagian besar narapidana ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan. Kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana telah kehilangan kebebasan bergerak. Kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Ini ada dampak psikologis tersebut, antara lain loss of proportionality, kemudian loss of security, kemudian loss of liberty, kemudian loss of personal komunikasi, kemudian loss of good and service, loss of heterosexual, loss of prestige, loss of belief, dan yang terakhir adalah loss of creativity. Kemudian, mengapa perlu ada sosialisasi, di mana sosialisasi merupakan suatu interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga negara yang baik dan patuh pada hukum. Sedangkan profesionalisasi
di mana suatu proses interaksi untuk menjadi lebih kriminal daripada sebelumnya seseorang masuk ke dalam penjara. Dan yang terakhir adalah resosialisasi, yaitu mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Nah, materi kita pada hari ini sudah saya paparkan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti akan kita diskusikan melalui media Zoom atau fasilitas lainnya. Tetapi sedikit saya sampaikan, untuk pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester, di mana ujian tengah semester nanti akan dilakukan secara online dan offline. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.